Halo, apa kabar keluarga besar PPC? Untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi dari kota Philadelphia. Saya Aldo Siahaan sangat berbahagia sekali karena kembali kita bisa connect di tahun yang baru 2021. Yes, this is a new year. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di tahun yang lalu dan membawa kita di minggu pertama di tahun 2021. Saudaraku, ayo kita sama-sama siapin hati kita. Kita harus punya semangat yang baru, ada pengharapan yang baru, ada sukacita, ada mimpi-mimpi baru yang kita bangun di dalam menjalani tahun 2021. Ayo, siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau masuk di dalam kebaktian secara virtual pagi hari ini. Ada yang di kamar, ada yang mungkin lagi di jalan, ada yang mungkin di ruang tamu sama-sama. Tuhan, You are omnipresent, Engkau maha hadir, dan kami percaya kehadiran-Mu akan membawa kesembuhan, akan membawa kelegaan, akan membawa pengharapan. Dan itu terjadi pagi hari ini, terjadi saat ini pada saat kami mendengar firman Tuhan dan puji-pujian pada pagi hari ini. Kami percaya, kami imani di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Happy New Year Jemaat PPC, minggu pertama di tahun 2021 ini. Kita percaya tahun ini Tuhan akan memberikan kita lebih lagi. Dan mari kita siapkan diri kita lebih senang, kita lebih tertawa, dan kita akan mulai memuji Tuhan di minggu pertama ini. Amin. Mari kita nyanyikan Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang Tuhan Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, 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 amin. Beri kemenangan buat Tuhan di rumah Anda sekalian.
Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan di tahun baru ini, mari kita ngobrol lagi sama Tuhan. Kita ucapkan syukur untuk tahun 2020 yang sudah kita lewati. Begitu banyak macam cerita yang telah kita lewati. Mari di tahun 2021 ini kita percayakan lebih lagi dalam tangan Tuhan Yesus. Seperti yang lagu ini akan kita nyanyikan, kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bila Tuhan Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu announcement singkat. Kalau bagi Anda yang masih terus terbeban untuk memberikan offering dan juga generosity fund, silahkan hubungi saya atau hubungi para leaders. Anda bisa melakukannya lewat Church Plus app atau menghubungi leader-leader untuk di pick up offeringnya. Dan again, hanya bagi Anda yang mau dan mampu, tidak ada pemaksaan di sini. Saudaraku, kita bersyukur sekali karena kita bisa memasuki tahun yang baru, gitu ya. Di tahun yang baru, di minggu yang baru, di bulan yang baru ini, tema kita satu bulan ini, tema di Philadelphia Praise Center adalah Dia sanggup, He is able.
diambil dari Efesus 3 ayat 20 bahwa Tuhan kita sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Aminin nggak? Bahwa Tuhan kita Tuhan yang sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Ngebayang nggak? Kita terkadang doa tuh cuma segini. Pikiran kita tuh sangat terbatas. Tapi again, Tuhan kita tuh sanggup menjawab lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah, saya berdoa biar selama 1 bulan ini, di dalam mengawali tahun ini, kita mengawalinya dengan benar. Yaitu apa? Kita pegang Tuhan yang benar, kita tahu siapa Tuhan kita itu sebenarnya. Hingga tahun 2021 ini bukan menjadi sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Saya percaya banget di tahun 2020 topik utama kalau orang ketemu, orang nelfon, orang WhatsApp, topik utamanya apa? Udah pasti tahu dong. Ngomongin coronavirus. Ya nggak sih? Atau enggak share WhatsApp-nya kalau nggak tentang COVID-19 mengenai vitamin yang bagus, bagaimana menjaga tubuh, konsumsi makanan-makanan yang tepat. Sudah gitu, akhir-akhir kemarin ada yang namanya membicarakan mengenai vaksin. Oh, vaksinnya udah datang nih. Di Amerika udah datang, bagaimana dengan di Indonesia, di negara-negara lain. Nah, di Amerika orang mulai bertanya-tanya lagi, kapan nih giliran kita? Semuanya menjadi bahan pembicaraan di social media maupun di teks maupun di dalam conversation kita. Nah, di akhir tahun 2020 selain ngomongin vaksin, muncul lagi bahwa ada virus yang lebih mengerikan lagi nih katanya. Yang dimulai di UK. Nah, on and on hingga akhirnya bisa dikatakan tahun 2020, believe it or not, pembicaraan kita lebih banyak ngomongin COVID-19. WhatsApp kita semua ngomonginnya COVID-19. Yang jadinya adalah nama COVID-19-nya lebih sering dibicarakan, dan kekuatan dan kemampuan, kesanggupan Tuhan kita semakin redup di ngomonginnya. Ngeri loh. Kenapa? Karena akhirnya ada orang-orang yang akhirnya lebih percaya akan fakta-fakta tersebut, tanpa akhirnya dia menaruh imannya kepada Tuhan yang hidup. Maksudnya gini saudaraku, kalau terus-menerus Anda baca, Anda dengar mengenai sesuatu yang mengerikan atau yang membuat Anda kehilangan damai sejahtera atau depresi, dan terus Anda baca, Anda dengar, Anda baca, Anda dengar, lama-lama di bawah alam pikiran sadar Anda mulai dikuasai akan itu semuanya, dan itu membuat Anda menjadi pribadi yang ketakutan. Pengalaman saya gini ya, pengalaman saya ada orang-orang yang pas dapat COVID-19 gitu, pas dia positif, ada yang biasa-biasa, ya dia nggak ketawa-tawa tapi biasa lah gitu. Ada yang gimana dong Pak, itu masih oke gitu, dia nggak biasa-biasa tapi dia ada showing concern. Ada juga yang pas tahu positif nangis-nangis gitu, padahal COVID-19 bisa diobatin, dan selama kita bisa menanganinya dengan tepat, semuanya bisa tertolong gitu. Tapi again, pada saat kehidupan kita lebih mempercayai fakta-fakta mengenai COVID-19 atau apapun juga, itu bisa membuat hidup kita depresi dan membuat hidup kita jadi ketakutan, hingga kita hilang pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus juga makin kehilangan. Nah, saudaraku, di tahun 2020 tema besar daripada Philadelphia Praise Center, All Things in Christ. Masih ingat? All Things in Christ. Diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Satu perkara? No.
5 perkara? Enggak. 10 perkara? Enggak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Maksudnya apa? Permasalahan kita besar kecil, menakutkan tidak menakutkan, di ujung kematian atau enggak, whatever your problem and your circumstances, firman Tuhan mengatakan all things in Christ, kita bisa taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, again, kita harus kenali dulu Tuhan kita. Sebagaimana tema kita, He is able, bahwa Dia sanggup. Gimana Anda bisa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus kalau Anda belum kenal kekuatannya? Let me start with a story dari kitab Keluaran. Nah, ada satu bangsa namanya bangsa Israel. Mereka ini mengalami yang namanya penindasan ratusan tahun. Oke? Mereka mengalami penindasan ratusan tahun. Saya mau kasih tahu nih, tantangan dan tekanan yang mereka alami selama ratusan tahun. Ini bukan ngomongin seminggu, 2 minggu, bukan setahun, 2 tahun. Ini terjadi udah ratusan tahun. From generation to generation. Bangsa Israel, mereka jadi budak. Anda tahu budak? You have no freedom. Anda nggak punya kemerdekaan. Your master own you. Jadi Tuan Anda memiliki Anda. Gak punya hak, gak punya kemerdekaan. Dan itu Anda punya keturunan, semua segala macam, itu menjadi milik daripada Tuan Anda. Dan bangsa Israel itu jadi budak di Mesir. Mereka kerja paksa. Bayangin, kehidupan jadi budak. Bayangin kerja paksa, bangun pagi-pagi, udah dihajar, dikerja paksa. Sometimes they have no break. Sometimes mereka udah sakit-sakitan, masih dipaksa dan dipukulin semua segala macam. Ditindas. Dan bukan hanya itu, kalau Anda baca di dalam Keluaran, mereka dengan kejam memaksa mereka bekerja. Dari tekanan-tekanan yang ada lagi keputusan pemerintah dari rajanya bilang gini, hey, ada 2 bidan nih, nama bidannya si Sifra dan Pua. Dia bilang gini, hey Sifra, Pua, kalian kan bidan untuk membantu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi kalau mereka mau melahirkan. Setiap ada anak bayi laki-laki langsung bunuh. Man, itu perintah dari raja. Tapi again, Sifra dan Pua sangat mengasihi anak-anak itu sehingga dia berbohong kepada raja. Hingga selamatlah banyak anak-anak laki-laki. Dan bukan hanya itu, di Keluaran 1 ayat 22 sampai raja bilang gini, ambil semua anak laki-laki, lemparkan anak laki-laki Israel itu ke sungai Nil. Bayang gak sih? Ada tangisan, ada kengerian di dalam rumah tangga orang-orang Israel. Khususnya mereka yang punya anak laki-laki. Ada kesedihan, ada tangisan. Tapi di tengah semuanya tekanan-tekanan itu, jumlah bangsa Israel bukan makin berkurang, makin bertambah dan bertambah hingga rajanya tuh makin empet, makin kesel. Nah, ini semua terjadi loh saudaraku. Ini semua fakta-fakta yang dihadapi bangsa Israel. Nah, kalau kita juga dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan mungkin tidak sengeri bangsa Israel gitu ya. Tapi ada keadaan kehidupan Anda yang benar-benar saat ini terpojok. Dan kalau Anda terus mempercayai fakta-fakta kehidupan dan tidak melihat ada kuasa ajaib yang Tuhan bisa lakukan dan kerjakan, bisa jadi satu, menandakan kita lupa kalau Tuhan kita Tuhan yang sanggup, saudaraku. Yang kedua, kita akhirnya bisa kehilangan pengharapan. Karena kita lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan kita tuh yang hebat, yang luar biasa. And then, you lose hope.
Dan ketiga, iman kita kepada Yesus kita tidak aktifkan. Karena apa? Rasa takut kita lebih menguasai kita. Fakta-fakta, apakah kita mau mempercayai? Atau kita lebih mempercayai akan ada kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Nah sekarang saudaraku, saya mau ajak Anda membuka dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Saya baca ini ya. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan. Remember, mereka masih jadi budak tuh. Dan mereka masih ditindas. Saking gak tahannya mereka berdoa, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 24. Tuhan mendengar mereka mengerang. Lalu Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Tuhan melihat orang Israel itu dan Tuhan memperhatikan mereka. Kembali ke cerita bangsa Israel ini saudaraku, yang tadinya selama beratus tahun mereka seems gak ada pengharapan. Mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Tapi from one generation to another generation, ratusan tahun gak ada jawaban. Hingga one day Tuhan mengingat. Dan bukan hanya itu, Tuhan kita bukannya Tuhan yang diam, bengong, gak ngerti apa yang dia kerjain. Enggak. He knows when is the best time. Tuhan tahu kapan memberikan jawaban atas pergumulan Anda. Tuhan akhirnya kirimin seorang penolong. Namanya Musa atau Moses. Dari lahirnya si Musa ini, dia udah terbebas dari pembunuhan. Remember, di awal tadi saya bilang bahwa rajanya bilang, lemparkan semua anak laki-laki ke sungai Nil. Bunuh setiap anak-anak laki yang baru lahir. Dia bebas. Bukan hanya Musa bebas, Musa dibesarkan di istana. Kalau Anda baca ceritanya, anaknya Raja Firaun akhirnya mengangkat dia menjadi anak. Dan dia dipelihara dan dibesarkan di dalam kerajaan. Hingga setelah itu, setelah waktu berjalan dia besar, Tuhan akhirnya memanggil dia dan Tuhan mengutus dia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kalau Anda tahu ceritanya, akhirnya dia setelah pergi dari Mesir, dia kembali lagi ke Mesir menjadi manusia yang berbeda. Dia datang untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Dan Anda tahu ceritanya tentang 10 tulah. Dan akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Remember, sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan yang bertindak. Karena Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Ratusan tahun bangsa Israel ada dalam tekanan, ada dalam ketidakmustahilan, ketidakmungkinan. Karena fakta-fakta itu, mereka ditindas, mereka dibunuh, mereka disiksa, semua segala macam. Kalau melihat fakta-fakta tersebut, impossible lah, nggak mungkin deh. Tapi pada saat Tuhan bertindak, pada saat Tuhan bekerja, semuanya menjadi berbeda. Karena Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Nah, secara singkat saya mau sampaikan ada 4 hal di dalam Alkitab. Banyak hal sih, tapi yang saya mau angkat ini ada 4 hal di dalam Alkitab yang berbicara mengenai kesanggupan atau kebisaan Tuhan kita. It shows that our God is able to do everything. Hal yang pertama yang Alkitab katakan begini. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan.
Yeremia 32 ayat 17 bilang begini. Tuhan yang maha tinggi, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa dan kemampuanmu yang besar. Tak ada sesuatu pun yang sukar bagimu. Lihat, langit, bumi Tuhan ciptain. Dan kalau Anda baca di dalam Kejadian, Tuhan menciptakannya bagaimana? Dia cuma berkata, just say it, dia berfirman, terjadi semuanya. Coba pikirin baik-baik, jangan anggap cuman ngedengar, oh iya langit bumi. Enggak, bayangin gimana langit bumi Tuhan ciptain. Bagaimana Tuhan menaruh matahari. Bayangin Tuhan menaruh bulan, bintang. Kita tuh manusia gak bisa deh mikirin kayak begitu. Gak sanggup kita. Bagaimana Tuhan menempatkan planet-planet. Bagaimana dengan bumi ini, dataran, perairan, semua segala macam. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan kita. Amen. Hal yang kedua, dikatakan gini, bahwa Tuhan melakukan apa saja yang Dia mau. Sama-sama dengan saya katakan bahwa Tuhan melakukan apa aja yang Dia mau. Mazmur 115 ayat 3 bilang gini, Tuhan kita ada di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dari Alkitab kita belajar, Tuhan mau. Waktu Dia mau kasih makan 5.000 orang, ya udah Dia kasih aja makan 5.000 orang. Dia melakukan mujizat. Pada saat Dia mau membangkitkan Lazarus yang mati, Dia bangkitin. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Ada yang tadinya bergumul dengan kehidupan yang gak punya status imigrasi, Tuhan kasih. Terus Anda ingat gak, ada di antara Anda yang mau mengajukan visa ke Amerika, akhirnya Anda bisa mendapatkannya. Remember, waktu Anda butuh kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Anda yang butuh pasangan hidup, finally Tuhan kasih yang terbaik. Pengen kumpul keluarga, Tuhan kasih. Again, Tuhan melakukan apa aja yang Dia mau. Kalaupun Anda nggak dikasih apa yang menjadi kerinduan Anda, bukan berarti Tuhan nggak punya absolute power atau Tuhan tidak mengasihi Anda. Enggak, karena Dia tahu what's best for you. Yang ketiga, bahwa tidak ada satupun yang bisa stop rencana Tuhan. Katakan sama-sama, tidak ada satupun yang bisa stop rencana Tuhan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini pernyataan dari seorang Ayub. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Imannya Ayub mengatakan, Lord, gue tahu banget deh, Tuhan tuh bisa melakukan semuanya dan gak ada satu rencana Tuhan yang gagal. Amin. Rencana Tuhan gak ada satupun yang bisa menggagalkan. Bahkan iblis sekalipun yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan, gak bisa. Tuhan begitu sayang dengan kita, walaupun terkadang ada delay. Kenapa ada delay? Karena bisa jadi kitanya yang belum siap. Bisa jadi Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk pada saat kita dikasih sesuatu, antara kita gak gede kepala, atau kita gak bisa jadi kita lupa Tuhan, semua segala macam. Tapi tidak ada satupun yang bisa stop akan rencana Tuhan untuk kehidupan kita. And again, rencana Tuhan, plan-nya Tuhan selalu plan kebaikan dan plan yang membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hal yang keempat yang harus kita ingat, bahwa Tuhan menciptakan dan semua untuk melayani Dia. Mazmur 119 ayat 91 bilang begini, semua yang ada sekarang ada karena perintah-Mu,
sebab mereka semua adalah hamba-hambamu. Tuhan yang ciptain dan kita termasuk ciptaannya Dia. Kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Nah, kita harus tahu nih, 4 hal ini yang harus kita pegang nih, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu. Karena apa? Sekali lagi, satu, nggak ada yang terlalu sulit, nggak ada yang sukar bagi Tuhan kita. Kedua, Tuhan melakukan apa aja yang Dia mau. Dia Tuhan, kita bukan Tuhan. Jadi jangan ngatur-ngatur Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa stop rencana Tuhan. Ketiga, dan keempat, Tuhan menciptakan dan semuanya untuk melayani Dia. Setidaknya dengan apa yang saya sampaikan tadi, 4 hal tentang kebisaan dan kemampuan Tuhan kita, setidaknya Anda lebih tahu siapa Tuhan kita dan apa yang bisa Tuhan kita lakukan. Penting untuk Anda ingat setidaknya 4 hal itu. Biar apa? Biar kita tahu kalau Tuhan kita itu Tuhan yang bisa diandalkan. Bukan hanya di minggu ini, bukan hanya di sepanjang 2021, but for the rest of your life, Tuhan kita Tuhan yang bisa diandalkan. Selain itu, biar apa? Biar kita nggak takut akan berita-berita buruk, akan berita-berita yang mengerikan. Kita nggak perlu takut. Karena our God is in control of everything. Dia yang mengontrol segala sesuatunya. Selain itu juga, dengan kita mengetahui kekuatan Tuhan kita, maka kita taruh iman percaya kita kepada Tuhan. Alright? Paham ya? Nah, kalau Anda baca di dalam Keluaran 15, 22 dan 27, di situ ada bangsa Israel. Mereka kehausan dan mereka mencari air yang segar. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel ini berkeluh kesah, mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan, hingga akhirnya Tuhan memberikan air di Mara. Lalu di Keluaran 16 ayat 1-4, di situ juga bangsa Israel kelaparan dan mereka berkeluh kesah karena nggak ada makanan, hingga akhirnya Tuhan mengirimkan fresh manna. Saudaraku, ini bagi saya benar-benar satu warning, pengingat buat kita semuanya. Hati-hati kita jangan seperti bangsa Israel. Kenapa? Udah melihat pekerjaan Tuhan, mengalami pekerjaan Tuhan, kesanggupan Tuhan mereka saksikan dan mereka alami, tapi hidupnya masih penuh keluh kesah dan penuh dengan keluhan. Boleh gak sih kita mengeluh sebenarnya? Bukannya itu loh saudaraku. Ini kalau kita belajar lagi dari bangsa Israel, setiap mereka berkeluh kesah, itu akan membuat kehidupan mereka lebih lama lagi berkeliling untuk masuk ke tanah perjanjian. Saya nggak mau Anda mengalami seperti bangsa Israel. Berkeliling, harus dibentuk sama Tuhan. Karena apa? Nggak ada penguasaan mulut. Penuh dengan keluh kesah. Lupa sama apa yang Tuhan sudah kerjakan. Lupa bahwa Tuhan kita tuh sanggup. Udah gak usah berkeluh kesah. Just trust Him. Kalau Anda gak percaya, saya mau kasih tahu yang lagi nih dari cerita bangsa Israel tadi nih. Ini sebagai closing saudaraku. Di tengah bangsa Israel nangis ketakutan karena anak-anak laki mereka yang baru lahir harus dibunuh, Tuhan mengirimkan 2 bidan, namanya Sifra dan Pua. Apa yang dilakukan? Sifra dan Pua tidak mendengarkan apa kata raja. Dia lebih takut akan Tuhan dan menyelamatkan bayi-bayi laki-laki keturunan Israel. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberikan dan mengirimkan pertolongan buat Anda. Nah, yang kedua, Musa. Bagaimana ratusan tahun bangsa Israel ditindas, ditekan, disiksa.
Tuhan kirimkan penolong, juru selamat untuk bangsa Israel. Tuhan bisa pakai siapa aja, manusia biasa, Tuhan bisa pakai keadaan, Tuhan bisa pakai apapun juga untuk menolong kita dan menunjukkan kesanggupan Tuhan kita, keagungan, kekuasaan Tuhan kita. Sebagai ayat hafalan kita sama-sama, Ayub 42 ayat 2. Mari kita jadiin pegangan, setidaknya untuk 1 minggu ini, atau pegangan kita untuk 1 tahun ini. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Let's make that as our commitment. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada saat firman Tuhan menjadi pegangan kehidupan kita, pada saat kita lebih kenal Tuhan kita lagi, kita nggak takut akan berita-berita buruk. Kita nggak takut lagi akan berita-berita apapun juga di tahun 2021 ini. Yes, saya percaya tahun 2021 bisa jadi bukan menjadi tahun yang lebih mudah di tahun 2020. Bukannya saya nggak beriman, enggak. Tapi that's the fact. Mau berita buruk apapun yang ada, kita nggak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Dan bukan hanya bisa diandalkan, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, kata Ayub. Dan tidak ada satupun rencananya yang gagal. Saya berdoa biar setiap kita nangkep isi firman Tuhan ini. Bapa, saya udah melakukan bagian saya, dan saya berdoa biar Roh Kudus yang terus berbicara, yang membangkitkan iman kami, untuk kami menaruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau bisa dan Engkau sanggup, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus yang beri kekuatan padaku. Dalam kekurangan dan keterbatasanku, Dia hadir untuk buktikan kepadaku kuasa-Nya sempurna dalam hidupku. Dia menopang setiap langkahku. Biarlah yang lemah berkata, ku kuat. Kuasa-Nya sempurna dalam hidupku. Terlukiskan besar anugerah-Nya yang dapat penuhi segala kebutuhanku.
Kuasanya kian nyata dalam kelemahanku. Dia hapuskan setiap tetes air mata. Kuasanya sempurna dalam hidupku. Dia menopang setiap langkahku. Biarlah yang lemah berkata ku kuat. Kuasanya sempurna dalam hidupku. Kuasanya sempurna dalam hidupku. Dia menopang setiap langkahku. Biarlah yang lemah berkata ku kuat. Kuasanya sempurna dalam hidupku. Saudaraku, sebelum kita tutup di dalam doa, saya mau ingatkan terus ikutin update-update dari pemerintah Philadelphia bagi Anda yang tinggal di Philadelphia untuk status COVID-19 dan juga kebijakan-kebijakan baru yang akan diberikan. Untuk anak-anak sekolah, besok tanggal 4 Januari kembali akan bersekolah. Semangat, semangat, semangat. Yes. Dan tentunya gak pernah lupa kalau Anda yang punya kebutuhan, Anda yang punya keperluan-keperluan, hubungi saya atau para leaders untuk kami bukan hanya bisa mendoakan, tapi kami bisa membantu apa yang menjadi kebutuhan saya. Tenang aja, saya gak kerja sendirian. Ada orang-orang PPC yang luar biasa yang bisa saling membantu, yang saling membangun satu dengan yang lain. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tidak ada satupun Tuhan daripada kejadian kehidupan kami yang Engkau nggak ketahuin. Engkau Tuhan yang menciptakan mata, Engkau melihat semua kejadian di dunia ini. Engkau menciptakan telinga, Engkau mendengar setiap doa dan seruan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang nggak pernah diam, Engkau Tuhan yang nggak pernah terlelap. Saat ini kami mau berdoa untuk kasus corona di tengah-tengah komunitas kami. Tuhan, biar setiap kami yang sedang bergumul, kami mau arahkan tangan kami dan menjamah jubah-Mu Tuhan, yang akan membawa kesembuhan, yang akan membawa pengharapan. Tuhan, hampiri satu persatu mereka yang sakit. Tuhan, beri kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota tempat kami tinggal, Philadelphia, biar terus dilawat Tuhan, dipenuhi dengan pemulihan yang datang dari Tuhan. Ada sukacita, ada kesatuan di kota ini Tuhan. Berdoa buat Amerika tempat kami tinggal. Biar ada breakthrough Tuhan. Kasih Tuhan ada atas Amerika karena banyak orang yang berdoa buat Amerika. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib yang kami gak ketahuin. Dan terus kami berdoa untuk keamanan, untuk pemulihan yang ada di Amerika. Pulihkan negeri ini Tuhan, sembuhkan negeri ini Tuhan. Saat ini setiap keluarga besar PPC, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan Tuhan adalah jawaban dari semuanya. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudaraku, kita ketemu minggu depan masih dengan virtual. Nantikan pengumuman-pengumuman selanjutnya dari City of Philadelphia maupun dari Philadelphia Presenter. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bye-bye.